Ricky Tamba. Ricky Tamba adalah aktivis 88. 98 kok 88. 88 gua tuh. Aktivis 98 yang cukup aktif, tertangkap di media sosial, cukup aktif memberikan kritikan-kritikan terhadap Anies Baswedan. Pengkhianat, terus meme Anies, Jakarta masih banjir, meme Anies, banyak lah. Yang pertama, waktu Pilpres 2019 DKI kalah loh. Sedangkan gubernurnya itu katanya kita usung, orang kita, kalau kita komparasi dengan Jawa Tengah misalnya, itu sapu bersih tuh sama Ganjar. Sebagai kader PDIP, terlepas dari kita setuju nggak setuju, kita marah nggak marah, tapi Jakarta yang notabene-nya yang bikin menang Jakarta tahu nggak siapa? Kenapa Anies Baswedan bisa menang Jakarta? Ya Pak Prabowo dengan Gerindra lah. Oh, bukan FPI ya? Gubernurnya orang kita gitu loh. Kita sudah berkuasa di Jakarta, ya kan? Nggak kecil loh pengorbanan Pak Prabowo dan kawan-kawan Gerindra untuk memenangkan Anies dan mengalahkan Ahok saat itu. Tapi bagi saya pribadi dan beberapa kawan, kita nggak ngerasa ada kontribusi dari Gubernur Anies terhadap Pilpres saat itu gitu loh. Itu aja. Kalau dia ada berkontribusi dan kita rasakan dia juga berjuang bersama kita, hasilnya kalah, kita nggak akan komen gitu. Ya, okay. Saya pribadi nggak akan komen. Pokoknya merasa tidak ada kontribusi ya. Yes. Ya kan? Tidak ada kontribusi. Padahal Anies Baswedan diusung oleh Gerindra gitu ya. Ternyata Gerindra tidak merasa ada take and give kan. Udah dimenangin jadi gubernur DKI tapi tidak menangin Prabowo di Jakarta. Kontribusinya gitu loh Mas. Dan saya kira kontribusinya dirasa tidak ada. Tidak ada. Satu kaos pun kayaknya nggak ada ya. Oke. Itu satu. Itu yang pertama. Iya. Nomor dua. Yang kedua, kita ini kan saat Pilkada Jakarta itu kan totalitas lah. Anies Sandi saat itu kita lawan Ahok ya. Tapi setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa, kalau menurut ukuran saya pribadi, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Contohnya paling kecil dan dirasakan oleh masyarakat itu pelayanan publik di kantor kelurahan dan puskesmas itu beda jauh. Waktu zaman Ahok tuh PNS itu jam 7, jam 8 tuh udah standby, udah kerja bener. Sekarang ugal-ugalan lagi Mas. Di bawah itu nggak menghargai Pak Anies gitu loh, nggak ada takutnya gitu loh. Selebor lagi. Itu yang paling jelas. Yang ketiga itu Pak Anies terlalu banyak pencitraan kalau menurut saya. Gardu listrik lah diresmikan pakai potong pita loh. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies yang melakukan itu gitu loh. Meresmikan gardu listrik pakai potong pita. That's very weird. Itu ketiga. Yang keempat, banyak program terutama yang kemarin itu extravagance Mas. Formula E, JIS. Sedangkan masyarakat mercusuar yang besar lah gitu loh. Proyek mercusuar. Yes. Sedangkan masyarakat di Jakarta kalau kita jalan-jalan ke Pasar Ikan, ke Glodok, ke Jakarta Timur, beberapa kali saya ikut Pak Habib bagi-bagi sembako. Saya lihat kemiskinan di Jakarta masih parah Mas. Ngapain buang-buang duit segitu banyak triliunan hanya untuk itu gitu loh. Nah tadi itu adalah dari Bang Kengken, sekarang dari Bang Ricky Tamba, gimana Bang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalau mau nambahin boleh. Ya. Ada yang kembar nggak apa-apa, cuman mau nambahin juga nggak apa-apa gitu misalnya. Yang pertama makasih CADP undang-undang ke Video Legend. Jadi saya pertama disclaimer dulu Cak ya. Bahwa ini saya menyuarakan pandangan pribadi saya. Jadi tidak terkait dengan posisi politik saya di berbagai organisasi. Yes. Dan karena saya menghargai Cak Ahmad Dhani Prasetyo sebagai salah satu artis paling progresif, saya pandang saat ini di Indonesia yang berani berpolitik terbuka dan berani juga berdialog terbuka. Yes. Banyak artis misalnya berpolitik tapi tidak mau berdialog dengan publik.
Enggak, karena artisnya berpolitik cuma untuk cari cuan aja. Whatever. Jadi kalau itu yang pertama disclaimer, yang kedua secara pribadi yang mau saya ungkapkan kekecewaan saya malam ini tidak terkait dalam posisi dukung-mendukung dan lain sebagainya, tapi ada kekecewaan saya merasa sedih ketika melihat video-video bertebaran Pak Anies menyatakan maju menjadi calon presiden. Kemudian di berbagai media sosial saya lihat para pendukung Pak Anies kian brutal, sering menghina berbagai tokoh nasional, bahkan hingga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto dan sebagainya. Itu yang memaksa saya akhirnya harus speak up. Speak up? Harus speak up. Ya, oke. Saya buka lagi 2016-2017. Sebagai aktivis pro demokrasi, pengorbanan kami itu banyak. Saya demi Allah, demi Rasulullah, berbulan-bulan tidur di pinggir jalan, Cak. Karena kenapa? Karena perintah Pak Prabowo, Cak. Karena Pak Prabowo sudah memutuskan waktu itu, siapapun orang-orang yang ingin bangsa maju, yang ingin DKI Jakarta maju, dukung Anies Sandi. Saya nggak punya apa-apa, Cak. Saya dan teman-teman itu lillahi ta'ala waktu itu. Melawan Ahok bukan karena sentimen SARA dan lain sebagainya, tapi memandang bahwa ini adalah perjuangan demokrasi, bagaimana rakyat Jakarta dimanusiakan, diwongke, dan lain sebagainya. Dan buat saya sangat miris sekali ketika akhirnya kelegawaan seorang Prabowo Subianto, pengorbanan untuk kemajuan bangsa, itu kok jadinya cuma akan hilang karena ambisi syahwat kekuasaan. Maksudnya Anies ambisinya terlalu besar untuk menjadi capres gitu ya? Iya. Harusnya dia jadi apa? Gubernur lagi? Bukan masalah itu hak demokrasi dia. Mau nyapres pun saya nggak masalah. Cuman jangan lupakan pengorbanan teman-teman 2016-2017 yang akhirnya itu seakan-akan sirna dan anggapan di publik semakin kencang. Oh, ternyata hanya demi ambisi syahwat kekuasaan. Itu yang bikin saya sedih juga. Dan bisa dicek lah, Cak, gimana teman-teman aktivis pro demokrasi selama Mas Anies mohon maaf menjabat, apakah dibuka ruang dialog dan lain-lain. Kemarin sebulan terakhir ini akhirnya kotak Pandora itu terbuka, Cak. LBH Jakarta memberikan rapot merah, ada 10 poin, mulai dari kemacetan, polusi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Bang Egy Sujana, senior saya, Profesor Egy Sujana, ngomong sudah berulang kali advokasi masyarakat miskin. Nggak pernah ada yang berhasil dihandle oleh Mas Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga misalnya kritikan kemarin salah satu senior saya di dunia pergerakan, Ustadz Fahri Hamzah, itu kan jelas bahwa kemirisan saya itu ternyata terjawab oleh vlog Ustadz Fahri Hamzah beberapa hari lalu. Ini masa kian tidak rasional. Politik didasari atas kekecewaan. Jadi bukan atas dasar idealisme, gagasan-gagasan besar, cita-cita, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya saya, Cak, yang miris. Mohon maaf, saya bukan menuduh itu disuruh Mas Anies, tapi orang-orang yang mengaku Aniser kian brutal. Semua dihina, semua dicaci maki. Apa gini mungkin kita demokrasinya? Apa gini cara-cara Islam yang santun, Islam yang rahmatan lil alamin? Menurut saya enggak. Dan nggak tahu ya, saya juga mengajak deh, kalaupun berkompetisi, ya dengan cara-cara sehat aja. Cara gimana sih, maksudnya gimana caranya? Cara-cara pemirsa kan nggak tahu caranya seperti apa gitu misalnya. Cara gimana? Yang dari cara-caranya apa gini caranya orang Islam gitu. Ya karena menjelek-jelekan di dalam kita. Jelek-jelekin siapa? Loh, Pak Prabowo dihina, Pak Jokowi dihina, siapapun pokoknya di luar tokoh yang didukungnya sebagai capres itu nonsense, nothing, bullshit. Ini kan menurut saya nggak sehat. Kalau kita mau bertarung gagasan, bertarung cita-cita, bertarung program, bertarung rasionalisasi. Ini enggak. Jadi ini pendapat saya pribadi dan sekali lagi saya mengajak mau Mas Anies Baswedan mau Mas Ganjar Pranowo mau siapapun, tolong
kita bertarung dengan yang sehat. Saya jujur, saya pendukung Prabowo Subianto di capres besok. Mestinya Bang Anies sebelum ke Nasdem mestinya kalau nuwun dulu ya, konsultasi dulu atau gimana gitu. Ada omongan lah gitu kan, walau gimana pun kan Pak Prabowo orang tua yang juga kemarin punya jasa untuk Pak Anies. Kok main begitu aja gitu kan. Kita yang ngelihatnya ya gimana ya kok begini gitu loh. Sedangkan panutan kita kan ketua umum Pak Prabowo gitu loh. Waktu itu Pak Anies kan baru dipecat oleh Pak Jokowi. Ya, istilahnya diturunin di tengah jalan gitu loh. Dari bis luntang lantung. Ya, kemudian ya, Pak Prabowo ambil jadi orang lagi ya kan, teman-teman di Gerindra, TA semuanya saya tahu betul kontribusinya kayak apa, keluar duit sendiri, keluar tenaga ya kan, nggak pernah sedikit pun kita minta budget gitu kan. Gua sama kawan-kawan nggak punya duit loh ya, itu bantu Anies. Demi Allah, demi Rasulullah. Sampai rela di pinggir jalan tiap berbulan-bulan tidur. Yes. Ya kalau soal dukung Anies mah aku yang paling di penjara kan gara-gara dukung Anies. Betul. Nah, kalau Mas Dhani kan orangnya lebih legowo gitu kan, jiwanya besar. Tapi kan kita sebagai adiknya Mas Dhani kan nggak terima juga digituin, apalagi ketua umum gitu kan. Anies itu udah menjalani gubernur selesai dia. Sekarang bahkan berapa hari lagi sudah nggak jadi gubernur kan, 5 tahun. Nggak ada prestasi Mas. 5 tahun cuma bangun satu puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Puskesmas selama 5 tahun cuma satu Mas. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Word itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat kok. Kalau Jokowi ada prestasinya ya waktu jadi gubernur. Banyak perubahan loh. Banyak perubahan. Anies naturalisasi aja nggak dikerjakan. Yang banjir itu ya? Iya, yang Kali Ciliwung normalisasi, entah apa istilahnya kayak gitu nggak pernah dilakukan, Mas. Jadi kalau menurut Bang Riki tambah, bentar. Soal Anies tidak punya prestasi gimana, Bang? Ya jelas. Jelas ya. Jadi bukan hanya pendapat saya pribadi, tadi kan saya udah
kayaknya intinya Anies tidak berprestasi ya intinya ya. Yes. Ya kan, Anies tidak berprestasi. Intinya harusnya minta restu dulu dari Prabowo harusnya ya. Ya ngomong dulu lah gitu kan. Oh ya, oke.